Pak, yang mulia. Agar persidangan ini kita sudahi sampai jam 11 malam. Ya. Karena tadi ada usulan dari penuntut umum bahwa ketika kemarin hari terdakwa dikembalikan kepada rutan, ternyata ada komplain dari rutan karena sudah terlalu larut malam, melebihi hari di mana dia diizinkan untuk meninggalkan rutan. Ya. Atau ahli ini akan periksa di hari lain, bagaimana? Kita teruskan aja yang mulia. Teruskan ya. Silakan. Mohon izin yang mulia, ingin menyatakan. Oh, iya. Sebelumnya saya tanyakan apa ahli termasuk yang telah diperiksa dan masuk dalam berita acara penyidikan polisi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Oh, saya pernah dulu waktu kasus Buyat yang mulia. Enggak, yang untuk Oh, yang ini tidak. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Pertama-tama atas nama klien kami Jessica dan tim penasihat hukum mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran ahli yang berkenan hadir persidangan ini untuk membantu pengadilan untuk mencari terangnya suatu perkara. Dan selanjutnya kami tidak akan panggil saudara, namanya kan Dr. Rernat Budiawan, tapi kami akan panggil sebagai ahli. Saudara ahli bisa menjelaskan sedikit bagaimana tentang kurikulum PT saudara? Baik. Mohon izin yang mulia. Silakan. Ya, saya Budiawan, pendidikan terakhir adalah program doktor di Universitas Würzburg di Jerman, khususnya bidang Institut for Toxicology. Jadi tentang bicara mengenai masalah racun-racun bahan kimia di dalam organisme tubuh manusia. Dan itu memang departemen khusus di Jerman itu untuk mereka-mereka khusus yang berbasis kimia untuk bisa lebih dekat mic-nya. Jadi kami lulus di Institut for Toxicology di Jerman di Universitas Würzburg. Dan kemudian S1 saya memang kimia, dan karena dulu programnya adalah program yang bisa lanjut dalam proses itu, maka kami bisa memasuki program khusus mengenai PhD itu. Dan pengalaman kami selama ini melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang risetnya juga, dan juga ngajar di UI sebagai pengajar bahan kimia berbahaya dan toksikologi. Dan juga selama ini kami membantu juga pemerintah sebagai hal ini mengkonsultasi tentang bahan-bahan kimia yang beracun dan berbahaya, dan juga ikut berbagai seminar dan juga pelatihan-pelatihan baik yang di luar negeri, di Amerika, di Jepang, di Korea, bahkan juga di Jerman juga. Banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini dalam bentuk hasil riset-riset kami khusus bidang toksikologi, sudah dipublish internasional. Dan juga selama ini kami memang melakukan riset-riset khususnya tentang bahan kimia berbahaya dalam konteks bahaya terhadap manusia dalam kaitan dengan toksikologi. Itu yang selama ini kami lakukan, dan juga penghargaan selama ini kami dapatkan berdasarkan riset-riset yang telah kami kembangkan. Dan juga kami selama ini juga mendapatkan hibah-hibah penelitian dari pemerintah maupun di luar negeri dalam riset-riset yang berkaitan bahan-bahan yang beracun tersebut. Demikian. Baik. Tadi saudara mengatakan saudara PhD atau doktor dari Jerman mengenai toksikologi, khususnya mengenai bahan-bahan kimia yang berada di dalam tubuh manusia. Benar. Begitu ya. Berapa lama saudara mendalami itu? Ya, saya mendalami sekitar 4 tahun. Ya. Oh, ambil PhD-nya 4 tahun. PhD-nya 4 tahun, dan juga tentunya ada di extend dalam pengertian kami mendapatkan beasiswa tambahan karena sudah selesai diperkerjakan lagi selama 2 tahun di Jerman. S2 saudara di mana? S2 sebenarnya dulu proses begini, bahwa kami dalam hal ini dapat kesetaraan dengan diuji dulu sebelum masuk program PhD, jadi ada kesetaraan atau kesamaan, jadi kami sebenarnya dapat diplom kimia. Jadi tidak ada istilah S2 di sana,
Tapi kesetaraan kami bisa langsung dikatakan sebagai suatu program yang bisa memasuki program doktor. Baik, saya melihat di sini CV saudara panjang sekali, publikasi saudara juga banyak sekali, sehingga untuk menghemat waktu mungkin saya tidak perlu bacakan, ya, biar diputar di sana saja, karena ini luar biasa sekali, banyak jurnal-jurnal tulisan saudara di sini, ya, termasuk presentasi, buku-buku dan sebagainya. Baik, saya langsung masuk saja ke masalah. Sebelum saudara hadir di sini, saya kan sudah memberikan data-data kepada ahli. Ya. Data itu seperti dia coba dibacakan tadi, coba tampilkan yang tadi pokok-pokoknya saja. Ada beberapa 9 poin juga sama dengan ahli yang lain kami berikan. Ya. 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 Mungkin supaya tidak mengulang, saya lihat aja 9 di situ ya, termasuk surat dari polisi kepada Abdul Waluyo, masih saudara ingat? Ya. Jawaban dari Sabdu Waluyo, masih dari ingat? Ya. Surat penyitaan terhadap lambung, cairan lambung di pipet. Betul. Kemudian hasil laboratorium dari Laprim Polri. Ya. Terus kemudian juga berita acara daripada ahli Gel-Gel. Ya. Terus juga berita acara daripada Nur Sarman. Ya. Visum repertum saudara kami berikan juga. Ya. Ya, terus saya kira itu 9 poin ya, saya akan berikan kepada saudara. Nah, setelah kami berikan semua data-data tersebut, kami ingin sedikit meminta pendapat saudara, bisa nggak memberikan gambaran sedikit kepada pengadilan ini, kira-kira apa ada presentasi saudara mengenai kasus ini? Baik, dari kasus ini sebenarnya ada suatu pelajaran yang baik bagi kita, bahwa ketika seseorang keracunan atau dikatakan diduga kematian oleh suatu zat racun, seharusnya bisa ditangani dengan baik kalau kita memenuhi standar prosedur bagaimana dalam konteks kita toksikologi, cara-cara penyamplingan, kemudian pengembangan metode yang valid, ya, dan juga tentunya dalam kaitan ini adalah cara-cara kita menginterpretasikan data-data itu sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tentunya dari data-data tersebut kita bisa evaluasi, dan kemudian dari data tersebut kita bisa lihat juga suatu kesimpulan-kesimpulan. Nah, cara-cara prosedur inilah yang saya lihat mungkin menarik dalam konteks ini, yaitu bagaimana seorang toksikologi dalam hal ini melakukan suatu pengambilan sampel terhadap kemungkinan-kemungkinan yang diduga tersebut. Itu poin yang paling penting. Baik, saya mencoba juga langsung saja berita Laprim ya. Kita mulai dari sana aja mungkin supaya langsung cepat. Dari barang buktinya dulu. Saudara masih ingat ini kan? Ya. Ada barang bukti yang diperiksa dari B1 sampai B7. Betul. Coba saya lihat jumlahnya, coba lihat ya, masih ingat lihat ya? Iya. Yang diperiksa itu adalah 150 ml. Betul. AS6 sisa minuman daripada Mirna. Iya. Dan juga ada 200 ml. Iya. Ya, sisanya. Dan kemudian juga diperiksa di dalam tubuh dan sebagainya ya. Iya. Coba langsung ke tabel. Di sini ada tabel yang sudah ada dihasilkan oleh Laprim Polri. Ya. Di sana ditemukan 7.400 mg per liter. Ya. Ya. Di BB1. Kemudian di BB2 adalah positif 7.900 mg per liter, ya, ion cyanida di dalam BB2. Kemudian pH-nya adalah 13,0 dan BB2 juga adalah 13,0, artinya 13. Sedangkan ion natrium disebutkan positif juga 7.857, kemudian
Untuk BB2 adalah positif 9.142. Ya. Pestisida obat-obatan negatif. Ya. Karena ini mengenai toksologi, Ya. maka tentunya saya mau bertanya tentang pH yang 13 ini. Bagaimana pendapat ahli dengan adanya sianida yang ada di dalam positif 7.400, kemudian ada pH-nya 13.00. Apakah ini memang bagaimana kemungkinan terjadinya 13 ini? Apakah itu benar-benar bisa tepat atau bagaimana menurut ahli? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya dalam kita menggunakan aspek toksologi tidak juga boleh melepaskan apa yang namanya quality assurance. Artinya apa? Bahwa metode itu ketika kita ingin melakukan pengukuran-pengukuran maka kita harus verifikasi metode tersebut dan kita harus yakin bahwa metode tersebut valid atau tidak. Nah, untuk itulah dilakukan pengujian metode apakah metode itu cocok atau tidak untuk menguji tersebut. Nah, berkaitan dengan pH 13, saya dalam hal ini melihat ada suatu keraguan dengan angka yang tersebut. Setelah saya coba hitung-hitung dengan keterdapatan nilai yang sebut saja yang 7.900 yang tinggi itu, dan kemudian coba kami hitung-hitung dengan secara teoritis, ternyata secara teoritis nilainya berbeda. Dan kebetulan saya sudah siapkan juga. Bisa saudara tampilkan? Ya. Bahan presentasi saya. Bahan presentasi. Tadi sama. Bisa konsentrasi tunda aja lah. Ada apa tuh? Sama-sama memang betul. Tolong balik. Ini aja loh bro. Dulu beli pisau 2 gitu. Ayo kita taruh siapa yang mati nanti. Hah? Selamat malam pemirsa, saya lanjutkan program Kabar Khusus TV One yang menghadirkan secara langsung sidang, jalannya sidang yang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan saat ini sedang jeda, di mana beberapa saat lalu ini saksi ahli toksikologi Budiawan dihadirkan dalam sidang ini. Tadi kuasa hukum sempat menyampaikan, mengenalkan secara singkat siapa sebenarnya saksi ahli kedua yang kemudian dihadirkan pada malam hari ini. Dan persidangan memang berlanjut hingga tadi disampaikan oleh hakim dijadwalkan hingga pukul 11 karena jaksa penuntut umum tadi sempat menyampaikan keberatan apabila sidang ini berlangsung hingga tengah malam. Ketika dikembalikan ke penjara, Jessica, kemudian petugas di sana mengatakan bahwa apa yang terjadi, kondisi tersebut kurang baik, kira-kira seperti itu. Dan kita akan ikuti kembali bagaimana kemudian jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berarti tinggal 30 menit. Maka kami pikir lebih bagus mungkin ini harus ditunda karena tanggung, kalau hanya 30 menit. Tetapi dengan permohonan yang mulia, apabila kami dapat diberikan tambahan waktu 1 hari lagi nanti, karena saksi kami masih banyak, sedangkan yang baru diperiksa sedikit sekali karena satu dan lain hal. Terima kasih yang mulia, ini permohonan kami. Bagaimana Bapak ahli ya? Sudah dengar sendiri ya? Ya. Jadi untuk kali ini tidak bisa diteruskan karena 2 alasan tadi. Kalau diteruskan sampai jam 11 takutnya keterangan ahli terpotong kata penasihat hukum sehingga tidak maksimal. Nanti persidangan yang kadang mesti menjadi mengulang lagi. Maka majelis
sependapat dengan usulan penasihat hukum maupun dengan usulan dari penuntut umum, maka persidangan untuk meminta keterangan ahli dari Bapak kita tunda dan kita jadwalkan nanti pada hari Rabu depan jam 9 pagi. Bagaimana Pak? Bersedia Pak? Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Begitu dulu? Ya. Terima kasih. Kami persilakan Bapak meninggalkan ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Dengan catatan nanti hari Rabu depan agar menghadiri persidangan dan sumpah tetap berlaku. Ya, demikian. Terima kasih. Tas nggak dibawa, Bapak? Ya. Silakan, terdakwa. Yang Mulia, bagaimana dengan permohonan kami tambah Ya. 1 hari? Tadi kita sudah bermusyawarah dengan hakim anggota bahwa untuk penasihat hukum kita tambah waktu hari Kamis tanggal 22. Karena kalau besok pagi sudah banyak jadwal persidangan yang sudah direncanakan berdasarkan penundaan minggu lalu. Terima kasih Yang Mulia. Hari Rabu tanggal 14. Ya, sidang hari ini kita akhiri sampai di sini dan kita tunda, kemudian ditetapkan lagi. Sidang yang akan datang nanti hari Rabu tanggal 14 September 2016 jam 9 pagi. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Sidang saya nyatakan ditutup. Ya, Anda baru saja mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh hakim. Ternyata permintaan jaksa penuntut umum ini bersambut dengan permintaan kuasa hukum agar sidang pada malam hari ditunda karena hanya diberikan kesempatan 30 menit dan ini berkemungkinan akan memotong keterangan dari ahli yang dihadirkan yang saat ini adalah ahli toksikologi Ratnet Budiawan. Beliau memang memiliki track record yang tadi juga sempat dibacakan pada awal ketika diundang dan ketika akan diambil sumpah. Tetapi supaya tidak terjadi pengulangan, maka sidang ditunda pada hari Rabu depan, tepatnya pada tanggal 14 September. Dan saat ini memang kalau kita melihat bagaimana kemudian kondisi di sana sudah mulai berbenah. Dan sebelum ada Ratnet Budiman, tadi juga dihadirkan ahli patologi forensik Jaya Surya Atmaja. Anda pun juga tadi sudah mendengarkan apa saja kemudian yang disampaikan oleh Jaya Surya Atmaja di mana sempat terjadi ketegangan selama persidangan berlangsung baik dari jaksa penuntut umum maupun dari kuasa hukum. Keduanya sama-sama meninggikan suara dan ini tentunya membuat suasana makin memanas. Kita masih akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Khusus TV One.